Shalom, selamat pagi, selamat berjumpa kembali dalam Mimbar Gemar Online hari ini, hari Selasa tanggal 1 November tahun 2022 bersama saya Yosua Hendri. Salam bergemar, puji Tuhan Bapak Ibu. Kita berjumpa kembali dalam Mimbar Gemar Online pada awal bulan November, pada tanggal 1 November. Sungguh sukacita pertolongan Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kita. Pagi hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang terambil dalam Lukas 9 ayat 1 sampai 36. Tapi saya akan mencoba menerangkan yaitu pada Lukas pasal 9 ayat 18 sampai 21 yang mengisahkan tentang pengakuan Petrus mengenai Yesus. Pada satu saat ketika Yesus berdoa seorang diri, lalu datanglah murid-muridnya. Dan ketika murid-muridnya datang, Tuhan Yesus menanyakan, kata orang banyak, siapakah aku ini? Murid mengatakan, ada yang mengatakan engkau adalah Yohanes Pembaptis, ada yang mengatakan engkau adalah Elia, ada yang mengatakan engkau adalah nabi-nabi. Tetapi Yesus bertanya kepada mereka, menurut kamu, siapakah aku ini? Menurut murid-murid, siapakah Yesus itu? Ya, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan Yesus mengajarkan dalam setiap kehidupan kita untuk kita memiliki pengakuan yang benar tentang Yesus. Betapa pentingnya pengakuan kita tentang Yesus. Ya, di dalam Roma 10 ayat 9, Roma 10 ayat yang ke-9, Bapak Ibu bisa baca dalam Alkitab masing-masing. Roma 10 ayat yang ke-9 dan ke-10. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Ayat 10 perhatikan, karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Begitu pentingnya pengakuan kita tentang Yesus. Karena pengakuan kita itu, ayat 10 dari Roma pasal 10 mengatakan, orang mengaku dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Dengan mengaku dari mulut kita dapat diselamatkan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, oleh sebab itu pada pagi hari ini kita akan belajar tentang pengakuan Petrus. Pengakuan Petrus tentang Yesus. Lukas pasal 9 ayat 20 tadi mengatakan, Lukas pasal 9 ayat 20, Yesus bertanya kepada mereka, menurut kamu siapakah aku ini? Jawab Petrus, Mesias dari Allah. Menurut kamu siapakah aku ini? Saya kira pertanyaan ini bukan hanya ditujukan kepada Petrus atau murid-muridnya saja pada saat itu, tapi setiap kita yang mendengar kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini, seperti Tuhan Yesus bertanya kepada murid-murid pada waktu itu, demikian juga Tuhan bertanya kepada kita, siapakah Yesus itu? Karena banyak, Bapak Ibu, banyak orang percaya, banyak orang sebagai orang percaya tidak dapat menjawab secara tepat siapa Yesus itu. Oleh sebab itu kita perlu belajar tentang pengakuan Petrus ini. Sungguh luar biasa Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan. Sungguh luar biasa kita diberi kesempatan untuk belajar pagi hari tentang pengakuan Petrus. Ya, karena banyak orang tidak mengerti. Mungkin kita beribadah, mungkin kita menjadi orang percaya, tapi ketika ditanya secara pribadi siapakah Yesus menurut engkau, maka banyak orang Kristen menjadi gagap untuk menjawab, menjadi tidak mengerti bagaimana siapakah Yesus itu dalam kehidupannya. Ya, tetapi mari belajar tentang Petrus. Petrus ini ketika pertanyaan itu, menurut kamu siapakah aku ini? Petrus menjawab dengan tepat sekali, dengan benar dan tepat. Mari kita baca pengakuan Petrus ayat yang 20 tadi. Petrus mengatakan, saya baca ulang Lukas 9:20. Yesus bertanya kepada mereka, menurut kamu siapakah aku ini? Coba Bapak Ibu perhatikan ayat yang selanjutnya. Jawab Petrus, Mesias dari Allah. Mesias dari Allah. Kalau kita baca di dalam penulisan kitab yang lain, di dalam kitab Matius pasal 16, ya, Matius pasal 16 ayat 15 sampai 16 tentang kisah yang sama tapi dengan penulisan yang berbeda Bapak Ibu. Ayat yang ke-15, lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu? Siapakah aku ini?
Maka jawab Simon Petrus, "Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup." Ya, dalam penulisan kitab Matius ini Petrus menjawab, "Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup." Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, ada kata yang sama, yaitu Mesias. Lalu Mesias ini memiliki arti, yaitu yang diurapi. Seperti kita tahu, Mesias adalah memiliki arti yang diurapi. Sekarang siapa yang diurapi? Dalam perjanjian lama kita pelajari ada 3 jabatan yang dalam pengangkatannya ya harus diurapi terlebih dahulu. Ya, saya ulangi, dalam perjanjian lama ada 3 jabatan yang dalam pengangkatannya harus diurapi terlebih dahulu. Yang pertama adalah nabi, yang kedua adalah imam, yang ketiga adalah raja. Jadi dengan mengaku bahwa Yesus adalah Mesias, ya, Petrus mengakui bahwa pertama, Yesus ialah nabi. Nabi yang menubuatkan hal-hal yang akan datang dan pasti akan digenapi. Yesus adalah nabi yang dengan nubuatannya memimpin setiap kehidupan kita. Dan nubuatan itu pasti akan digenapi. Bapak Ibu, contoh nubuatan Tuhan Yesus. Dunia akan membenci engkau karena dunia tidak mengenal engkau. Mereka akan menganiaya engkau. Bukankah semua sudah digenapi dalam kehidupan orang percaya di akhir zaman ini? Haleluya. Lalu yang kedua, dengan mengaku bahwa Yesus adalah Mesias, Petrus mengakui bahwa Yesus adalah imam besar. Yesus adalah seorang imam. Ibrani 7 coba saya bacakan Ibrani pasal yang ke-7. Ibrani pasal yang ke-7. Ibrani pasal yang ke-7 ayat yang ke-25. Ayat yang ke-25. Ya, Ibrani 7 ayat ke-26. Ibrani pasal 7 ayat 26. Sebab imam besar yang demikianlah yang kita perlukan. Ya, ini mengisahkan tentang Tuhan Yesus. Ibrani pasal 7 ayat 26. Sebab imam besar yang demikian yang kita perlukan, yaitu yang saleh, tanpa salah, tanpa noda, yang terpisah dari orang-orang berdosa, dan lebih tinggi daripada tingkat-tingkat surga, yang tidak seperti imam-imam besar lain, yang setiap hari harus mempersembahkan korban untuk dosanya sendiri, dan sesudah itu barulah untuk dosa umatnya. Sebab hal itu telah dilakukannya, berbicara tentang Tuhan Yesus, sebab hal itu telah dilakukannya satu kali untuk selama-lamanya, ketika ia mempersembahkan dirinya sendiri sebagai korban. Ya, imam besar Tuhan Yesus, ya, mempersembahkan dirinya sebagai korban penghapus dosa. Ya, dengan mengaku sebagai Mesias, bahwa Yesus adalah Mesias, Petrus mengakui bahwa Yesus adalah imam besar. Dia yang menanggung segala dosa umat manusia. Lalu yang ketiga, dengan mengaku bahwa Yesus adalah Mesias, Petrus mengakui bahwa Yesus adalah Raja. Raja yang berdaulat atas bumi dan sorga. Raja atas segala raja. Raja yang bukan hanya raja, tetapi raja yang berkemenangan. Kita baca di dalam Wahyu pasal 17 ayat 14. Wahyu pasal 17 ayat 14 saya bacakan. Mereka akan berperang melawan anak domba, tetapi anak domba akan mengalahkan mereka, karena ia adalah Tuhan di atas segala Tuhan dan Raja di atas segala raja. Mereka bersama-sama dengan dia juga akan menang, yaitu mereka yang terpanggil, yang telah dipilih, dan yang setia. Dengan mengakui bahwa Yesus adalah Mesias, Petrus mengakui bahwa Yesus adalah Raja segala raja, Raja yang berkemenangan, dan setiap orang yang percaya kepada Tuhan mendapatkan kemenangan itu. Lalu ditambahkan lagi, Petrus tadi mengatakan bahwa engkau adalah Mesias, Anak Allah yang Maha Tinggi. Mesias, Yesus itu nabi, Yesus itu imam, Yesus itu raja. Tetapi ditambahkan lagi oleh Petrus, bukan cukup sebagai nabi, imam, dan raja, tetapi Petrus mengakui apa?
Yesus adalah anak Allah yang maha tinggi. Dengan pengakuan ini, Petrus mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang kasih Tuhan. Lalu, apa yang didapat Petrus dengan mengaku Yesus sebagai Mesias dan anak Allah? Apa yang didapat Petrus? Coba kita baca Matius pasal 16. Matius pasal 16. Matius pasal 16 ayat yang ke-17 sampai 19. Apa yang didapat Petrus dengan mengaku Yesus sebagai Mesias dan anak Allah? Ini jawabannya. Ayat 17, kata Yesus kepadanya. Saya ambil dari Matius 16 ayat 17. Saya ulangi, kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di sorga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu aku akan berikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Dengan kata lain, yang didapat Petrus dengan mengaku Yesus sebagai Mesias dan Allah, yaitu mendapatkan kuasa di bumi dan di sorga. Bukankah itu sesuatu yang kita rindukan dalam setiap kehidupan kita? Kita memegang kunci kerajaan sorga. Apa yang kita ikat di dunia ini terikat di surga. Apa yang kita lepas di surga terlepas di bumi. Sungguh kekuasaan yang luar biasa. Sungguh kekuatan yang luar biasa. Ini yang didapat Petrus. Ini yang didapat oleh orang-orang yang mengakui bahwa Yesus adalah Mesias, anak Allah yang maha tinggi. Kekuasaan penuh dalam kerajaan surga. Memerintah bersama Tuhan dalam kerajaan surga. Bahkan di bumi ini. Puji Tuhan. Lalu bagaimana dengan kita? Jadi menurut kita, siapakah Yesus ini? Menurut Anda, siapakah Yesus ini? Menurut saya, siapakah Yesus ini? Mari kita memiliki pengakuan yang benar di hadapan Tuhan dan di hadapan manusia tentang Yesus Kristus Tuhan kita. Haleluya. Puji Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur pada pagi hari ini Tuhan. Engkau meneguhkan setiap hati kita untuk kami memiliki pengakuan yang benar tentang Engkau. Kami ingin mengakui Engkau di hadapan manusia dan di hadapan Engkau Tuhan. Bahwa Engkau adalah Nabi. Engkau adalah Imam besar. Engkau adalah Raja. Dan Engkau adalah anak Allah yang maha tinggi. Dengan demikian kami akan memperoleh kuasa Tuhan. Kami menghidupi di dalam pengakuan itu, dan kami akan menerima kuasa di bumi dan kuasa di sorga bersama-sama dengan Engkau memerintah. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Ajarkan kami untuk tetap setia kepada Engkau. Tuhan, kami berdoa untuk hari ini. Pimpin kami dalam perjalanan hidup kami ini, mulai pagi hari ini, siang hari, sore, bahkan malam hari, sampai Tuhan kami tidur di pembaring kami masing-masing pada malam hari. Semuanya di dalam perlindungan-Mu. Bahkan Kau melindungi kami bukan hanya di bumi, bukan hanya pada saat ini, bahkan sampai kesudahan zaman. Bersama-sama dengan Engkau di dalam kerajaan surga. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Kami serahkan hidup kami pada hari ini hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Miliki pengakuan yang benar. Akui Tuhan di hadapan manusia dan di hadapan Allah Bapa. Maka kita akan menerima kuasa di bumi dan di surga. Puji Tuhan. Salam bergembala.